Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, tentunya kita di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu dengan tema kita mengenai bekal menyambut tahun baru Islam tahun 1447 Hijriah. Dan masih bersama dengan narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Ikhwan Nasution tentunya, dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga Majelis Taklim Al-Barokah ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu bersih. Waduh, masih semangat kan? Masih. Oke, kalau gitu boleh silakan Pak Ustadz sedikit tentunya tentang bekal apa saja tadi, karena ada 2 bekal yang barusan diinformasikan ke kita semuanya tentunya untuk menyambut tahun baru. Mungkin ada beberapa bekal lagi. Habis itu baru kita berikan pertanyaan tentunya kepada ibu-ibu yang hadir di studio TVRI Bengkulu. Silakan Pak Ustadz. Baik, yang pertama tadi bersyukur kepada Allah. Yang kedua, targetkan diri kita harus berubah agar betul-betul kita disebut orang beruntung. Kemudian yang ketiga, muhasabah. Ya, hijrah, muhasabah. Muhasabah itu mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti engkau akan dihitung. Maka bermuhasabah, bagaimana mungkin merefleksi perjalanan hidup kita sebelumnya. Ada kekurangan, mungkin selama ini kita masih malas ibadah, masih banyak meninggalkan sholat, mungkin masih banyak berbuat maksiat, maka dihisap. Jangan lagi nanti di tahun yang akan datang kita mengulangi. Mumpung hiduplah kita masih bisa mendelete atau mentipek atau menghapus kesalahan itu. Nanti kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi mendelete kesalahan itu. Kita tinggal mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Maka muhasabah itu mengkoreksi diri kita, mana yang dosa pernah kita lakukan agar jangan sampai diulangi. Bahwa bagaimana terlanjur berbuat dosa, maka hasil muhasabah kita bertobat. Jadi ketika aku sudah banyak dosa, maka tobat. Maka orang soleh itu merasa diri banyak salah. Kalau merasa banyak salah, maka kita akan memperbaiki diri menjadi orang baik insya Allah. Jangan merasa soleh. Kalau merasa soleh itu salah. Jadi lebih baik merasa salah, dan itulah ciri orang soleh. Dia akan memperbaiki dirinya ketika aku sudah banyak salah. Maka dia tentu tidak akan banyak mengulangi salah. Dia akan taubat, minta ampun kepada Allah dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Kata Nabi, setiap anak Adam itu salah, punya dosa. Tapi wa khairu khata'ina tawabun. Tapi sebaik-baik orang bersalah adalah bertobat. Jadi orang bersalah itu baik. Bahkan disebut Nabi sebaik-baik orang itu siapa? Ketika dia bersalah, dia bertobat. Maka itu hasil muhasabah. Kita pasti yakin aku banyak salah. Maka langsung kita dengan mengintrospeksi diri kita, aku banyak salah, maka bertobat. Maka bekal yang keempat adalah bertobat. Tobat itu ada 4 syarat. 1, menyesal telah terlanjur berbuat dosa. Yang kedua, berjanji tidak akan lagi mengulang dosa. Yang ketiga, dia hapus dosa itu dengan istighfar. Dan yang keempat, dia ganti dosa itu dengan memperbanyak amal-amal sunnah, amal-amal soleh. Inilah syarat disebut tobat. Maka orang tobat pasti menimpa syarat. Kalau satu hilang, dia tidak tobat. Pertama, dia menyesal. Maka jangan bangga. Ada orang justru bangga dengan dosanya. Dia ungkit-ungkit dosanya. Aku dulu pernah ini. Segala jenis minuman, topi miring, topi lurus, mungkin anggur merah, anggur putih. Dia sebut dengan bangganya dengan dosa. Maka itu tidak bisa disebut tobat. Jadi orang tobat itu dia menyesal setelah berbuat dosa. Yang kedua, dia tidak akan berjanji. Dia akan berjanji kepada Allah tidak akan mengulang dosa. Maka orang bertobat itu tidak mungkin mengulang dosa yang sama. Itu ciri tobat. Kalau dia masih mengulang dosa, berarti dia belum bertobat. Kemudian yang 3, dia hapus dosa dengan istighfar. Likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat dari dosa istighfar, minta ampun. Dan yang keempat, dia ganti dosa itu dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh.
Nah, inilah bekal yang keempat, bertaubat, dan tentu berarti taubat itu tidak akan mengulang dosa lagi di tahun yang akan datang ini, yang baru ini. Mungkin itu Bang Fahmi sebagai bekal awal menyambut tahun baru. Baik, luar biasa. Tentunya itu ada beberapa bekal yang akan kita bawa tentunya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga bekal tersebut bisa nantinya kita membawanya begitu ya. Baik, kita berikan kesempatan tentunya untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim yang telah hadir di TVRI Bengkulu. Ada Majelis Taklim An-Nabah dan juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Barokah yang akan mungkin memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Silakan, siapa yang dulu? Ya, silakan. Dari An-Nabah dulu, boleh. Silakan sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian An-Nabah dari TVRI Bengkulu, LPP TVRI. Yang ingin saya tanya Pak Ustadz, apa hukum merayakan tahun baru Islam? Kayak kita ini kan tabot setahun sekali. Walaupun tidak dilaksanakan, katanya ada yang anak cucunya yang gimana sakit 7 turunan atau apa, ada yang macam-macam lah Pak Ustadz kalau tidak dirayakan, ataupun tidak dirayakan tidak apa-apa itu Ustadz. Nah, itu aja pertanyaan saya. Apa tadi ceritanya itu hukum merayakan tahun baru Islam, itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Pak Ustadz pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nabah nih, katanya seperti apa untuk hukum dari merayakan tahun baru Islam. Dan kebetulan kita di Kota Bengkulu itu ada perayaan untuk merayakan tahun baru Islam, yaitu ritual tabot. Nah itu dia Pak Ustadz, silakan. Baik, memang dalam hadis tidak ada perintah dari Nabi untuk memperingati tahun baru Islam itu. Tidak ada perintah. Artinya memang tidak ada tuntunan untuk memperingati tahun baru Islam. Secara umum tak ada perintah. Nah, tetapi kita justru banyak mengikuti, memeriahkan tahun baru yang bukan Islam. Ketika mungkin tahun baru 1 Januari Masehi. Justru aneh ketika tahun baru Islam saja kita tidak ada perintah untuk memperingati. Tapi ketika tahun baru Masehi, semua kita penuh semangat untuk memperingati. Dengan alasan, kan cuma sekedar bakar-bakar. Kan mumpung libur. Sementara tahun baru Islam juga libur. Tanggal merah, libur nasional. Kan cuma sekedar ya ngobrol, ngabiskan waktu. Nah, kalau tahun baru Islam kita tidak memperingati, kenapa tahun baru Masehi kita memperingati? Bukankah Nabi ajarkan kepada kita khaliful yahuda wan nasara? Bagi orang Islam perintah Nabi apa? Berbeda-bedalah kalian dengan orang yang bukan Islam. Jangan samakan dirimu dengan orang yang bukan Islam. Punya ciri khas. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, kata Nabi, maka dia sama dengan kaum itu. Maka kita diajarkan Nabi untuk berbeda. Jangan sampai sama dengan umat selain Islam. Karena Islam itu wajib bangga dengan Islamnya. Jangan mengikuti orang-orang yang memiliki akidah berbeda. Ya itu hak mereka. Mereka punya keyakinan. Mereka dengan perayaannya terserah. Karena keyakinan berbeda. Kita ikuti keyakinan kita. Berarti ikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka perayaan tahun Masehi tidak ada tuntunan, tapi kenapa banyak? Nah, kalaulah tahun Masehi harus kenapa diperingati? Maka harusnya tahun baru Islam itu harus diperingati, walaupun tak ada perintah untuk memperingatinya. Tetapi sebagai ciri Islam bangga dengan tahun baru Islam, artinya mengenalkan sejarah. Jadi tahun baru Islam itu tak ada perintah untuk memperingati. Tetapi dengan kita mengingat sejarah, ya boleh-boleh saja. Mungkin di masjid ada mungkin pengajian tahun baru Islam, yaitu mengingatkan sejarah. Walaupun itu bukan sebenarnya memperingati. Daripada memperingati tahun baru Masehi, lebih baik memperingati tahun baru Islam. Tapi kenapa tahun baru Islam ini sepi? Jagung tidak ada yang jualan. Ikan tak ada yang jualan untuk dibakar-bakar. Arang tak ada di pinggir jalan. Betullah kata Nabi. Sayati ala nasi zamanun, akan datang masa kepada manusia nanti, masa di mana orang akan ikut
kebiasaan umat-umat dulu. La tattabi'anna sanana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Nanti umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam akan datang nanti masa dia ikuti umat-umat sebelum dia. Sejengkal, sejengkal. Sehasta, sehasta. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Hatta lau dakhalu fil juhri dab. Sampai masuk ke lubang biawak, kata Nabi. Dia ikut, kata Nabi. Mendengar itu sahabat heran. Siapa yang kami ikuti Rasul? Am Yahudian wa Nasranian? Apakah umat Yahudi atau Nasrani ya Rasul? Faman, kata Nabi. Siapa lagi kalau bukan itu yang kalian ikuti? Dan itulah kan fakta itu. Kita lihat hari ini. Tahun baru Islam sedikit yang memperingati. Sementara tahun baru Masehi kita berlomba-lomba memperingati. Ada hari Valentine, ada hari April Mop, ada hari ibu, ada hari yang itu tak ada perayaan dalam Islam. Tapi kenapa kita senang? Ada hari ulang tahun, tiup lilinnya, make a wish, berdoa di depan api, depan lilin. Apakah ada tuntunan? Tentu tak ada. Berdoa depan api, agama Majusi. Berdoa dia sambil nutup mata di depan api, Majusi. Kemudian dia meriahkan tahun baru, kan tak ada tuntunan. Tapi tanpa sadar, betullah tadi kata Nabi sampai masuk lubang biawak, kita ikut. Seolah-olah kita tak sadar. Dan itu akan datang masanya. Wallahu alam apakah itu sudah datang? Mungkin kita sendiri yang bisa menjawab. Artinya kepada kita, memang betul tak ada perintah memperingati tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Tapi daripada memperingati tahun baru Masehi, lebih baik ini tahun barunya tahun baru Islam. Kenapa tidak bangga dengan keislamannya? Ya minimal mungkin cara memperingatinya kita mungkin mengajarkan tabligh akbar, mungkin pengajian, mungkin istighosahan, mungkin zikir bersama. Walaupun itu bukan bagian dari memperingati, tapi mengingatkan diri kita, ini loh sejarah Islam. Oke, baik Pak Ustaz, kita akan mau jedaikan dulu tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.